Baik, assalamualaikum. Jadi ternyata kita bisa ya mengajak bayi ngobrol sejak dalam kandungan, tepatnya 4 bulan dalam kandungan. Di mana 4 bulan dalam kandungan itu dia mulai ada denyut jantung, eh, berarti sudah ada kehidupan, sudah ada kesadaran tepatnya ya. Jadi ingat di usia 4 bulan dalam kandungan bayi sudah punya kesadaran. Sehingga sudah bisa merespon, sudah bisa mengetahui apa yang terjadi baik di dalam kandungan maupun kondisi di luar gitu. Nah, karena sudah ada kesadaran, maka kita sebenarnya sudah bisa mengajak dia ngobrol, mengajak dia bicara, gitu kan, memberi dia nasihat. Jadi membentuk karakter bayi itu bisa sejak dalam kandungan. Bagaimana cara ngobrol dengan bayi? Sebenarnya simple. Ngobrol aja kayak biasa. Adik, mama sayang kamu, atau papa cinta sama kamu, I love you, dan lain sebagainya. Bisa sih, nggak masalah. Jadi ada trik khusus yang membuat komunikasi bisa lebih bagus lagi. Yakni yang pertama adalah yang perlu Anda lakukan, panggil namanya dia. Jadi sejak dalam kandungan usahakan sudah punya nama bayi itu. Tidak perlu nama lengkap, tapi nama panggilan. Misalnya Putri atau Joko misalnya ya. Nama panggilan saja gitu. Tarjo atau siapalah, dan lain-lain sebagainya. Nama-nama singkat, Susi, Eni, dan lain sebagainya. Jadi nama-nama singkat yang itu cuma panggilan gitu. Nama lengkap nanti aja ketika sudah lahir. Jadi tentukan dulu jenis kelamin. Kita harus tahu dulu jenis kelamin dengan cara, kalau zaman sekarang kan gampang ya, ada USG. Jadi kita USG, lalu sudah ketahuan jenis kelaminnya apa, baru kita kasih nama panggilan. Nama panggilan sebaiknya memang dikomunikasikan suami istri, nama panggilannya siapa. Ya nanti dipanggil gitu. Misalnya terlihat di USG jenis kelamin si bayi adalah perempuan gitu, dan mau dipanggil Susi misalnya, Susi atau Bella atau Siska dan lain sebagainya. Siska jadi dipanggil sesuai nama. Misalnya bapaknya mau berangkat kerja, ya panggil dalam kandungan sambil dilus-lus gitu kandungannya, Siska, papa mau kerja dulu ya gitu. Atau saat ibunya mau masak, dilus-lus dulu, dipanggil, Siska, mama mau masak dulu ya, mama masak gitu, sereng-sereng sambil masak gitu kan. Nanti si bayi lama-lama bisa sudah tahu namanya Siska, sehingga nanti ketika dia lahir dipanggil itu sudah bisa menyaut gitu, atau menanggapi, merespon bahwa namanya Siska. Cowok juga sama sih, kasih nama panggilan aja. Jadi ingat yang pertama, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bayi yang masih di dalam kandungan, yakni paling bagus tentukan namanya. Ya, tentukan namanya. Lalu yang kedua, kalimat-kalimat yang positif. Kalimat yang tidak mengandung negasi. Negasi itu artinya tidak, jangan, itu hindari, kurangi lebih tepatnya. Karena apa? Bayi belum bisa merespon kata tidak, kata jangan, kata-kata larangan itu belum bisa merespon. Bawah sadarnya masih sangat polos, sehingga usahakan kata-katanya kata-kata yang positif. Misalnya nasihat yang mengandung negasi ini, jangan nakal ya besok. Nah, ini kan ada jangannya. Mendingan nasihat yang diberikan adalah, kamu besok ketika gede yang nurut ya sama papa mama. Kamu besok ketika gede yang pinter ya, yang rajin ya. Itu. Jadi yang kedua hindari penggunaan negasi. Yang ketiga jelas dengan nada yang penuh kasih sayang, nada yang jangan terlalu cepat, terus kata-kata yang bagus, nada yang tidak terlalu cepat, lalu nada yang lemah lembut gitu. Karena bayi itu terbukti ketika disetelkan lagu yang lembut gitu kan, lagu-lagu klasik yang mengalir indah, itu tingkat kecerdasannya bisa naik. Jadi ini aja yang bisa kami bagikan, yakni bagaimana kita berkomunikasi dengan bayi sejak dalam kandungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.